Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bahaya radiasi, yang mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Leni Desi Nopianti. Saya adalah seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu bahaya radiasi. Radiasi sendiri memiliki banyak pengertian, namun apapun pengertiannya tetap saja berbahaya. Pengertian pertama berasal dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, radiasi adalah pemancar gelombang yang membawa tenaga melalui ruang maupun zat tertentu. Menurut Kementerian Kesehatan, melalui websitenya menyebutkan bahwa radiasi adalah energi yang terpancar dan berasal dari suatu materi atau atom. Energi ini sendiri mengambil dua bentuk, yaitu partikel atau gelombang. Secara sederhana, radiasi adalah peristiwa di mana energi disebarkan atau dilepaskan. Kebanyakan orang mungkin berpikir jika energi yang dilepaskan harus dipicu oleh ledakan besar. Jawabannya bisa iya dan juga tidak, karena semua itu tergantung dari penyebabnya. Teman-teman sekalian, berikut adalah sumber radiasi. Yang pertama adalah radiasi kosmik. Sumber radiasi yang pertama adalah radiasi kosmik yang berasal dari sebuah bintang. Mengingat matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, maka radiasi kosmik yang paling banyak diterima oleh planet kita berasal dari matahari. Kabar baiknya, Tuhan menciptakan bumi lengkap dengan pelindung, yakni atmosfer. Atmosfer bumi yang berlapis-lapis dan memiliki ketebalan 1000 km membuat planet kita cukup sulit ditembus, bukan hanya oleh batu luar angkasa atau meteor, tetapi juga oleh radiasi matahari. Meski begitu, tidak dipungkiri jika radiasi matahari juga bisa mencapai permukaan bumi. Namun tidak semuanya. Sementara beberapa partikel menyentuh permukaan bumi, beberapa partikel lainnya tertahan di atmosfer. Namun, semakin dekat jarak sebuah planet dengan bintang induknya, maka tingkat radiasi yang diterima juga akan semakin tinggi. Di tata surya kita, planet Merkurius dan Venus adalah dua planet yang paling banyak menerima radiasi matahari, karena dua planet inilah yang paling dekat dengan matahari. Yang selanjutnya adalah unsur radioaktif di bumi. Bukan hanya matahari, beberapa unsur radioaktif yang ada di bumi kita juga bisa memicu terjadinya radiasi. Bumi kita bagaimanapun bukan hanya terdiri dari tanah dan lautan yang tertutup oleh langit. Lebih dari itu, planet biru juga mengandung unsur seperti uranium, thorium, dan radon yang memiliki inti atom yang dapat mengalami peluruhan radioaktif ketika intinya stabil. Selanjutnya adalah unsur radioaktif di tubuh manusia. Bukan hanya planet kita, bahkan tubuh manusia juga bisa menghasilkan radiasi. Ini karena tubuh manusia memiliki zat seperti kalium 40. Ketika sel tubuh melakukan metabolisme, zat ini akan menghasilkan radiasi. Selanjutnya adalah radiasi ciptaan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas yang hidup di bumi. Manusia bukan hanya bisa menghasilkan sejumlah kecil radiasi alami dari tubuhnya, tetapi juga menciptakan berbagai barang yang memancarkan radiasi dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan otak yang cerdas, manusia bisa menciptakan banyak penemuan hebat untuk kepentingan hidupnya. Mulai dari penemuan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti smartphone dan komputer yang dapat memancarkan sejumlah kecil radiasi. Pembangkit listrik, tenaga nuklir untuk menunjang kehidupan, hingga sejumlah senjata nuklir yang dapat memancarkan radiasi. Sangat besar dengan jangkauan luas ketika digunakan. Berbeda dengan smartphone atau komputer, radiasi yang dikeluarkan oleh senjata nuklir sangatlah besar dan berbahaya bagi manusia. Saat ini jumlah negara seperti Rusia, Amerika Serikat, India, Pakistan, Korea Utara, dan Cina diketahui menciptakan senjata nuklir untuk kepentingan militer mereka. Tidak dipungkiri, senjata nuklir ini membuat militer negara-negara di atas jadi sangat kuat. Tetapi di sisi lain juga sangat berbahaya bagi umat manusia ketika digunakan. Jenis-jenis radiasi. Yang pertama adalah radiasi berdasarkan massa.
terdiri dari radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang muncul akibat kombinasi antara medan magnet dan juga medan listrik. Keduanya kemudian menghasilkan energi yang merambat dan melewati satu tempat ke tempat yang lainnya. Radiasi elektromagnetik sendiri merupakan jenis radiasi yang tidak memiliki bentuk dan juga massa. Contoh dari radiasi elektromagnetik diantaranya adalah cahaya tampak, gelombang radio, sinar X, inframerah, dan berbagai jenis radiasi lain yang memiliki wujud. Kemudian ada radiasi partikel. Jika radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang tidak memiliki massa, maka radiasi partikel adalah kebalikannya. Radiasi partikel atau yang sering disebut juga sebagai radiasi korpuskuler adalah pancaran atom yang memiliki kemampuan untuk memindahkan energi kinetik ke bahan yang ditumbuknya. Selanjutnya adalah radiasi berdasarkan muatan listrik. Selain dibedakan berdasarkan masanya, radiasi juga dibedakan berdasarkan dari muatan listrik. Di antaranya adalah radiasi pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang dapat memunculkan partikel listrik berupa ion. Biasanya hal ini terjadi ketika radiasi menabrak sesuatu. Kemudian radiasi non-pengion. Jika ada radiasi pengion, maka akan ada radiasi non-pengion sesuai dengan namanya. Radiasi yang satu ini tidak akan memunculkan partikel listrik berupa ion ketika radiasi itu menabrak sesuatu. Kemudian radiasi berdasarkan asalnya. Ada radiasi alam, dari namanya kamu pasti sudah bisa menebak bahwa radiasi itu adalah jenis radiasi yang muncul dengan sendirinya akibat proses alamiah. Biasanya radiasi alam berasal dari sinar kosmos maupun sinar gamma. Selanjutnya adalah radiasi buatan. Adalah radiasi yang muncul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas manusia seperti senjata maupun pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahaya radiasi bagi manusia. Bahaya tingkat 1. Bahaya tingkat 1 adalah radiasi yang memiliki paparan rendah, biasanya merupakan jenis radiasi yang memang berasal dari alam, misalnya seperti udara, bahan alami, bahkan radiasi yang berasal dari tubuh manusia itu sendiri. Kemudian bahaya radiasi tingkat 2. Radiasi tingkat 2 sendiri lebih besar dari radiasi tingkat 1. Namun seperti radiasi sebelumnya, radiasi tingkat 2 biasanya tidak berbahaya bagi tubuh manusia karena berasal dari alam dan bukan dari penemuan yang diciptakan oleh manusia. Bahaya radiasi tingkat 3 ini adalah bahaya radiasi yang sangat berbahaya bagi manusia karena paparan besar. Jika hanya terpapar sekali, manusia mungkin tidak akan merasakan gejala apapun. Namun jika terpapar terus-menerus, radiasi tingkat 3 dapat memicu terjadinya berbagai macam penyakit mematikan seperti kanker darah atau leukemia dan kanker tiroid. Memang penyakit ini tidak akan muncul langsung, namun secara bertahap tanpa disadari oleh orang yang terpapar. Selanjutnya bahaya radiasi tingkat 4. Semakin besar tingkatan dari radiasi, maka semakin berbahaya juga efeknya bagi manusia. Mereka yang terpapar radiasi tingkat 4 biasanya akan langsung merasa mual, muntah, diare, dan kelelahan yang parah. Di tahap ini saja mereka sudah harus segera menjauh dan mendapatkan pertolongan medis. Jika dibiarkan berminggu-minggu, gejala yang dirasakan akan semakin parah. Tidak hanya mual, muntah, korban dari paparan radiasi juga akan mulai mengalami kerontokan parah pada rambutnya. Tidak cukup sampai di situ, kulit mereka juga akan terbakar. Selanjutnya bahaya radiasi tingkat 5. Seperti yang kamu tebak, bahaya radiasi tingkat 5 adalah yang paling berbahaya di antara tingkatan sebelumnya. Pada tingkat ini orang yang terpapar sudah pasti akan merasakan gejala awal seperti mual, muntah. Namun bahaya yang sesungguhnya bukan itu. Mereka yang terpapar radiasi tingkat ini akan mengalami kerusakan organ tubuh dan kehilangan sel darah merah. Kulit sudah pasti terbakar, begitupun dengan rambut yang mengalami kerontokan parah. Radiasi tingkat 5 biasanya muncul akibat aktivitas nuklir yang memiliki tingkat radiasi sangat tinggi. Salah satunya adalah di akhir Perang Dunia Kedua saat Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Saat itu terjadi bukan hanya bangunan yang hancur lebur, orang-orang yang terpapar radiasi tingkat tinggi bukan meninggal seketika dengan kondisi tubuh mengerikan.
Semakin tinggi tingkat radiasi yang diterima oleh manusia, maka efeknya akan semakin buruk. Namun tidak semua radiasi itu buruk. Di dunia medis, radiasi umum digunakan untuk menolong pasien. Radiasi sinar X misalnya, umum digunakan untuk memeriksa kondisi tubuh pasien. Dengan adanya sinar X, maka para dokter bisa mengecek kondisi berbagai organ tubuh seperti paru-paru tanpa harus melakukan tindak operasi dan memeriksakan secara langsung. Tidak hanya medis, sinar X juga umum digunakan di berbagai bandara. Biasanya sinar X digunakan dalam proses pemeriksaan bagasi para penumpang. Dengan adanya sinar X, pihak bandara bisa memastikan bahwa semua bagasi dan koper yang masuk ke pesawat aman tanpa perlu memeriksakan satu persatu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengambil contoh tentang radiasi layar monitor saat menggunakan komputer. Dampak radiasi komputer. Pengaruh radiasi komputer terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan mata, merupakan aspek yang masih terus dikaji. Ditinjau dari dosis yang aman, efek fisiologi yang ditimbulkan atau penyakit yang mungkin diderita oleh seorang yang bekerja rutin di hadapan komputer. Dampak fisik dari radiasi elektromagnetik pada dasarnya adalah hasil interaksi gelombang elektromagnetik tersebut dengan materi, jaringan, atau organ. Interaksi ini tergantung pada nilai panjang gelombang radiasi dan sifat zat penyerapnya. Gelombang elektromagnetik dapat dibedakan dari dua jenis, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion mempunyai energi yang lebih tinggi seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar beta. Sinar-sinar ini dapat mengionkan zat yang menyerapnya sehingga menimbulkan efek biologis. Untuk mengurangi keluhan pada mata, beberapa saran diberikan para ahli sebagai berikut. Yang pertama, posisikan monitor komputer sedemikian rupa sehingga layar monitor berada di bawah level mata. Yang kedua, letakkan bahan-bahan acuan sedekat mungkin ke layar monitor untuk mengurangi gerakan kepala dan mata serta perubahan akomodasi mata. Yang ketiga, atur pencahayaan sehingga pantulan layar sedikit mungkin. Yang keempat, layar monitor harus dibersihkan untuk mengurangi muatan elektrostatik. Yang kelima, ambil waktu istirahat secara periodik dan sering mengedipkan mata untuk menghindari mata kering. Yang keenam, jagalah jarak fokus yang nyaman ke layar monitor. Dengan mengikuti petunjuk di atas, pemakai komputer akan merasa lebih nyaman dan dapat bertahan lebih lama dalam bekerja dengan komputer. Monitor atau dengan istilah lain disebut VDU atau Video Display Unit merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu unit komputer. Bagian monitor inilah yang paling sering kita pandang bila kita memakai komputer. Fungsi monitor adalah memperagakan data atau proses yang terjadi dalam CPU secara visual. Proses yang terjadi dalam CPU dikonversikan oleh suatu adapter PIDE atau video board dari data yang digital menjadi sinyal yang akan disalurkan melalui kabel penghubung ke monitor. Monitor yang memakai sistem CRT bekerja dengan cara memancarkan elektron-elektron. Elektron ini menyapu layar dari kiri ke kanan dengan jalur-jalur dari atas ke bawah dalam pola yang disebut raster. CRT atau yang lebih umum disebut tabung sinar katoda merupakan tabung pembungkus yang dibuat dari kaca dan mengandung satu susunan penembak elektron dan mengeluarkan berkas-berkas elektron yang diarahkan pada layar fluoresan. Bila berkas tersebut terkena cahaya, maka layar mengeluarkan sinar dengan gelombang yang lebih panjang. Pancaran-pancaran elektron ini menimbulkan cahaya yang terang. Bergantung intensitas pancaran elektron tadi, cahaya ini sangat cepat menghilang. Untuk itu, pancaran elektron harus tetap menyapu layar secara teratur untuk mempertahankan bayangan yang terjadi. Ini biasa disebut penyegaran ulang atau refresh layar. Monitor umumnya memiliki laju penyegaran vertical can rate 60 Hz yang maksudnya layar disegarkan kembali sebanyak 60 kali per detik. Jika laju penyegaran rendah, maka akan mengakibatkan layar tampak berkedip-kedip. Maka ini akan cepat melelahkan mata kita. Maka sebaiknya
kita memakai monitor dengan vertical scan rate atau 70 Hz ke atas sudah cukup baik untuk digunakan. Efek radiasi monitor CRT terhadap kesehatan antara lain 1. Katarak, 2. dermatitis, 3. epilepsi atau lupa ingatan, dan keempat adalah cacat bawaan pada bayi. Cara kita melindungi kesehatan dari bahaya radiasi monitor. Yang pertama adalah sebisa mungkin ganti layar monitor Anda menggunakan monitor LCD karena layar LCD terbukti lebih kecil daya radiasinya. Yang kedua, jika masih harus terpaksa menggunakan monitor CRT atau tabung, gunakanlah refresh rate 75 Hz atau lebih karena refresh rate dapat merusak mata. Yang ketiga, istirahatkanlah mata dan diri Anda secara rutin dalam beberapa interval tertentu. Kemudian perbanyak minum air putih. Setelah menatap monitor terlalu lama, usahakan juga lihat sesuatu yang jauh dan jika bisa berwarna hijau. Hal ini dapat menyegarkan pikiran. Selanjutnya, jarak antara mata dan monitor minimal 40 cm. Posisi mata dan monitor berhadapan lurus dan jangan lupa mengedipkan mata atau memakai obat tetes mata agar mata kita bisa lembab. Teman-teman sekalian, berikut adalah tips dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.